dengan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, Munarman, lewat sambungan telepon yang ada di Palembang malam hari ini. Selamat malam, Bang Munarman. Selamat malam, Bung Renhat. Baik, Bang Munarman, kami ingin mengkonfirmasi lagi. Artinya sudah firm ya, FPI tidak akan melanjutkan perpanjangan surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri? Jadi begini, pertama-tama saya mau sampaikan judul dari layar demokrasi FPI ogah perpanjang izin. Ini saya kira saya protes karena kita sudah sama-sama tahu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Refli bahwa tidak ada terminologi izin, tidak ada nomenklatur izin. Itu menurut saya itu mesti dihilangkan dari pembicaraan publik soal izin ormas ini, karena ormas itu memang tidak membutuhkan izin. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar secara konstitusionalisme ya, yang aliran konstitusionalisme. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh Guntur Romli sebelumnya tadi saya tonton ya, memang ini zamannya zaman Roy Bidah tampil ke permukaan ya. Jadi Roy Bidah ini memang orang-orang yang tidak paham aturan, tidak paham masalah, tapi ikut campur dengan urusan seolah-olah mengerti urusan publik. Nanti kalau kita ikuti omongan Guntur Romli, nanti Laut Mati itu difitnahkan FPI yang bunuh Laut Mati itu. Baik, Bang Munarman. Kemudian yang menghapus tadi gurun Sahara menjadi gurun itu nanti yang memotong, menggunduli gurun pohon-pohon di gurun Sahara nanti dituduhkan ke FPI. Jadi itu saya kira perlu dicatat dari omongan Guntur Romli. Kemudian dia ngomong tadi menyatakan para petingginya masuk penjara. Lalu dulu proklamator Indonesia itu masuk penjara berkali-kali juga. Jadi tidak ada masalah soal penjara. Jadi fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh Guntur Romli saya kira tidak layak dikutip sebagai pendapat umum untuk dijadikan standar ya dalam mengukur urusan-urusan yang sifatnya konstitusional. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau sampaikan, saya barusan browsing ya di website tentang keormasan di Kementerian Dalam Negeri. Dari 465 ribu ormas, hanya 1.811 yang punya SKT. Dan di situ bahkan tidak ada yang disebutkan oleh Guntur Romli tadi NU tidak punya SKT, jangan salah ya. Jadi saya katakan sekali lagi, NU tidak punya SKT. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rafli Harun bahwa ormas-ormas besar ini keberatan dulu, sehingga diadakanlah judicial review dengan undang-undang lama itu, lahirlah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang menyatakan tidak wajib mendaftar ormas itu. Jadi suka-suka ormas dong mau daftar mau tidak. Jadi tidak bisa dipaksa-paksa, apalagi dengan alasan-alasan ideologis. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau urusan-urusan khilafah, memang kenapa kalau FPI memiliki definisi khilafah sendiri? Guntur Romli membuat definisi sendiri kok. Bisa saja dia membuat definisi sendiri. Maka FPI membuat definisi sendiri. Tapi definisi tentang khilafah FPI itu bukan definisi sendiri. Karena apa? Karena khilafah versi FPI itu adalah khilafah Imam Mahdi. Nah, kalau ada orang yang menolak kehadiran Imam Mahdi, bahkan orang-orang di luar Islam pun tahu bahwa akan ada di akhir zaman khilafaan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dia kalau berani tolak saja. Dia akan berhadapan nanti di yaumil akhir, pertanggungjawaban dengan ucapannya. Nah, itu yang. Kemudian soal OKI. Ya boleh-boleh saja FPI membuat definisi untuk menyatukan dunia Islam, negara-negara Islam, dan mendorong supaya OKI lebih efektif. Toh sekarang KTT di Malaysia, di Kuala Lumpur, Mahathir mengajukan mata uang bersama. Tidak masalah. Jadi Guntur Romli jangan mengacak-acak seolah-olah FPI membuat definisi sendiri. Ya, tersuka-suka FPI mau definisi sendiri, mau definisi. Yang jelas kami tidak ikut definisi Guntur Romli. Itu yang keempat. Yang kelima, soal hizbah. Dalam berkali-kali hizbah, jadi bukan definisi hizbah yang dikatakan Guntur Romli tadi, itu bukan penegakan hukum sendiri, itu dia keliru ya. Jadi selalu SPI itu memberikan laporan kepada aparat penegak hukum, dan di mana-mana FPI itu justru sering berdampingan dengan aparat kepolisian. Itu pertama. Yang kedua, kalau soal penegakan hukum, di Undang-Undang Indonesia ya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di pasal 111 itu disebutkan setiap orang apabila menemukan orang tertangkap tangan melakukan perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran hukum itu apa? Menjual minuman keras tanpa izin, itu pelanggaran hukum, tertangkap tangan. Itu boleh setiap warga negara Indonesia melakukan penegakan hukum dan kemudian diserahkan secepatnya kepada kepolisian. Apalagi FPI dalam hizbahnya itu selalu kepolisian yang dikedepankan. FPI hanya memberikan informasi. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan Guntur Romli itu ngawur, tidak beralasan. Apalagi dia membawa-bawa jubah-jubah agama. Jadi omongan-omongan Guntur Romli tadi tidak patut didengarkan. Kemudian ideologis, alasan-alasan ideologis. Sejak kapan negara ini punya ideologi? Saya mau tanya.
Ideologi apa yang dilanggar? Bahkan di Undang-Undang Parpol pun tidak ada kewajiban mencantumkan azas Pancasila. Hanya disebutkan di Undang-Undang Parpol itu tidak bertentangan. Azasnya tidak bertentangan dengan Pancasila, tapi tidak berarti tidak harus mencantumkan. Jadi ngawur semua yang dikatakan tadi itu. Nah, yang terakhir saya mau katakan, ini persoalannya FPI sudah menyerahkan seluruh syarat-syarat administratif untuk mendapatkan SKT. Nah, urusan kemudian pihak yang akan menerbitkan SKT mau menerbitkan atau tidak bukan urusan kami lagi. Kami sudah menjalankan kewajiban kami menyerahkan seluruhnya. Terbukti dari apa? Dari adanya rekomendasi Kementerian Agama. Dan sekarang ini bola ada di tangan Kementerian Dalam Negeri. Bukan urusan kami lagi. Jadi bukan urusan kami ogah segala macam. Jadi tolong itu judul dicabut lah. Dari tadi saya sudah protes. Udah 15 menit hampir saya ngomong tapi nggak dicabut-cabut tuh. FPI ogah perpanjang izin. Tidak ada izin. Tidak perlu izin. Tidak perlu mendaftar. Tidak wajib mendaftar. Kami yang jelas sudah menyerahkan semua syarat-syarat administrasi, dokumen-dokumen administrasinya, bahkan apa perlu yang ditandatangani sudah kami tandatangani, tetapi pihak yang menerbitkan yang tidak mau, ya bukan urusan kami lagi. Oke, baik. Dan kami tidak membutuhkan itu karena kami tidak pernah minta uang, ngemis-ngemis uang dengan dari APBN. Baik, Bang Munarman, tapi yang jelas begini, SKT sudah dilengkapi semuanya begitu ya syarat-syaratnya oleh FPI. Tapi kemudian menurut Kemendagri, Anda terbentur dengan ADART yang ini tidak sejalan begitu. Bahkan apakah memang tidak mau mengganti, tidak mau merubah, atau merasa memang tidak ada yang salah sebetulnya dengan ADART dari FPI? Ya, permintaan itu tidak berdasarkan hukum. Mandat dari mana pemerintah mengatur soal ADART organisasi? Harus mencantumkan, harus mengubah ini, harus membuang kalimat ini. Dari mana mandatnya? Nggak ada undang-undang mensyaratkan itu. Tidak ada undang-undang menyaratkan itu. Jadi bebas-bebas saja, jangan mencampuri urusan rumah tangga orang. Negara yang sering mencampuri urusan rumah tangga organisasi itu negara komunis, RRC itu sering mencampuri itu sehingga menahan orang-orang Uighur ya. Ya itu terjadi di negara-negara komunis, hanya negara komunis. Kalau negara yang katanya mengaku demokrasi nggak ada urusan-urusan rumah tangga, kalimat-kalimat di anggaran dasar rumah tangga orang disuruh hapus segala macam. Itu negara komunis yang begitu. Oke, jadi menurut Anda tidak ada masalah dengan istilah NKRI bersyariah, ADART soal khilafah dan lain sebagainya, meskipun kemudian ini dipertanyakan begitu oleh pemerintah bahwa kemudian ini kan harus berdasarkan azas Undang-Undang UUD 45 dan juga Pancasila. Tidak ada masalah menurut Anda? Kalau soal khilafah, sudah saya katakan khilafah bagi FPI adalah khilafah Imam Mahdi kalau dalam konsep negara itu. Baik. Ya, itu pertama. Jadi kalau mereka mau menantang, tantang saja Rasulullah yang menyampaikan informasi tersebut. Jangan nantang kami, tantang Rasulullah kalau berani. Itu yang pertama. Soal kedua, soal NKRI bersyariah. Apa yang masalah dengan NKRI bersyariah? Toh di Indonesia ini sudah ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji, dan baru-baru ini orang-orang dari luar Islam mendirikan pusat keuangan syariah. Emang ada masalah apa? Kalian yang non Islam seolah-olah anti syariah, tapi ekonomi syariah didirikan di menara syariah di pusat yang bukan komunitas muslim. Maksudnya apa jadi? Kenapa? Apa semua orang ini jadinya fobia terhadap syariah? Nah, ini kan penyakit. Kalau sudah fobia terhadap Islam, itu ada dua penyakitnya. Penyakit keterbelakangan intelektual sama keterbelakangan mental. Kalau udah begitu berarti fobia soalnya. Baik. Bang Munarman, terakhir singkat saja, artinya memang tetap tidak akan melanjutkan begitu ya perpanjangan SKT ini? Anda salah. Bukan pertanyaannya bukan FPI tidak akan melanjutkan. Yang menerbitkan. Salah sendiri. Kenapa tidak terbitkan? Kami sudah penuhi semua syaratnya. Bukan urusan kami lagi. Jadi menurut Anda bola di tangan Kemendagri saat ini? Betul. Nah, itu benar itu. Bola di tangan mereka. Jangan di tangan kami dong. Baik. Kita akan tunggu seperti apa Bang Munarman perkembangan soal ini. Jangan lagi dipasang itu Mas. Tolong Bang. Baik. Kami terima sebagai masukan. Terima kasih Bang Munarman, Sekretaris Umum Front Pembela Islam dari Palembang, Sumatera Selatan. Kami akan segera kembali dengan